Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di channel kami, channel Rosa Tirsa, channel yang membahas tentang renungan dan khotbah Kristen, dan channel tentang motivasi dan pengembangan diri, channel tentang manajemen finansial, dan channel tentang hiburan. Ya, kiranya channel ini dapat memberkati Bapak Ibu, memberkati kita semua. Puji Tuhan, pada pagi hari ini sebelum kita memulai belajar kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami, mengurapi hamba-Mu, mengurapi setiap sahabat Tuhan yang mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pada pagi hari ini topik dan tema kita pada pagi hari ini adalah menjadi teladan. Menjadi teladan. Tuhan Yesus berkata bahwa kita harus menjadi garam dan terang. Orang Kristen itu dimanapun kita ditempatkan, Tuhan mau supaya kita menjadi teladan. Pertanyaannya adalah, teladan dalam hal apa? Pagi hari ini Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-12. 1 Timotius pasal 4 ayat 12 yang berbunyi demikian. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah surat Paulus kepada anak rohaninya yang bernama Timotius. Jadi Paulus berkata kepada Timotius supaya Timotius harus menjadi teladan meskipun usia Timotius masih sangatlah muda di dalam pelayanan. Tetapi Paulus berkata kepada dia supaya dia harus menjadi teladan. Teladan dalam 5 hal. Dan kiranya Bapak Ibu kita pun juga mau bersama-sama melihat kebenaran ini. Dan kita kiranya mau mengikuti apa yang Paulus katakan kepada Timotius. Yaitu bagaimana kita menjadi teladan. Teladan yang pertama yang Paulus katakan adalah kita harus menjadi teladan dalam perkataan kita. Yang mengendalikan perkataan kita adalah lidah kita. Alkitab mengatakan bahwa lidah kita itu seperti kemudi sebuah kapal, ya, kapal yang besar dikemudikan oleh lidah yang sangat kecil. Ya. Alkitab juga mengatakan bahwa lidah itu seperti api, ya. Ketika hutan, api itu kecil, tetapi bisa membakar sebuah hutan yang begitu besar. Ketika udah terbakar susah dikendalikan. Di sini kita mau belajar bahwa lidah kita itu bisa memotivasi orang, bisa membuat orang bersukacita, dan juga lidah kita juga bisa membuat orang merasa sakit hati. Lidah kita juga bisa membuat orang merasa down karena perkataan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita mau menjadi teladan dalam hal perkataan kita. Hendaklah kata-kata kita itu kata-kata yang baik, kata-kata yang membuat orang menjadi diberkati, bukan kata-kata yang kotor. Menjadi orang Kristen kita harus belajar untuk meninggalkan dan bertobat dari kata-kata yang kotor. Dalam keluarga kita, kita mulai dari keluarga kita. Kadangkala suami bisa berkata-kata yang kasar, memaki-maki istri, dan sebaliknya istri bisa memaki-maki suami atau memaki anak-anak, memaki orang lain. Ya, sebagai orang Kristen, Tuhan mau supaya kita menjadi teladan dalam hal perkataan kita. Hendaklah lidah kita, perkataan kita dikendalikan oleh Roh Kudus. Sehingga apa yang keluar dari mulut kita dapat memberkati orang lain. Kadang-kala kita bisa menjadi batu sandungan
bagi lingkungan, bagi orang-orang di sekitar kita karena perkataan kita. Tuhan itu tentunya memberikan kepada kita lidah, bukan untuk memaki-maki orang, bukan untuk berkata-kata kasar, tapi untuk berkata-kata yang dapat memberkati orang lain. Lidah kita dibuat oleh Tuhan supaya memuji dan menyembah Tuhan, memberkati orang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jika selama ini kita menggunakan kata-kata kita tidak memperhatikan perkataan kita, apakah itu menyinggung orang lain atau memberkati orang lain, ya kita mau belajar supaya kita mau menjadi teladan dalam perkataan kita. Oke, yang kedua Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang kedua, teladan yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita harus menjadi teladan dalam tingkah laku kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus itu menuliskan kepada Timotius supaya dia menjadi teladan dalam tingkah lakunya. Jadi kita pun juga Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun kita berada, dunia sedang menyoroti kita, dunia sedang melihat kehidupan kita, ya tingkah laku kita. Itu sebabnya kita mau memperhatikan dengan baik bahwa tingkah laku kita harus kita jaga agar kita dapat menjadi terang bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Tingkah laku kita harus perhatikan dengan baik, apakah tingkah laku kita ini sesuai dengan firman Tuhan atau tingkah laku kita ini memalukan. Jadi dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan, di tempat pekerjaan, ya yang dimanapun kita ada, kita sangat bertanggung jawab untuk menjaga tingkah laku kita dengan benar. Ya. Tingkah laku orang percaya itu bisa memberkati orang lain. Ya. Kalau kita mau menjadi kesaksian kita bukan hanya sekedar kata-kata, tapi tingkah laku kita akan berbicara lebih kuat daripada kata-kata kita. Dimanapun kita berada, mari kita menjaga tingkah laku kita dengan baik. Nah, yang ketiga, kita harus itu menjadi teladan dalam hal kasih kita. Ini yang sangat penting Bapak Ibu. Inti dan hukum yang terutama di dalam Alkitab yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yaitu kasih. Orang Kristen itu identik dengan kasih. Kalau kasih tidak ada dalam orang Kristen, maka dia sebenarnya bukan orang Kristen yang sejati. Karena kasih itu adalah perintah utama Tuhan bagi kita. Ya, kasih itu harus sabar, kasih itu harus lemah lembut, ya, kasih itu harus bisa mengampuni, ya, dan kasih itu harus bisa berbagi dengan orang lain, dan kasih itu harus bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan Tuhan juga perintahkan bahwa ketika kita mengasihi orang lain, bahkan kita juga harus bisa dengan besar dada, ya, mengasihi orang yang menjadi musuh kita. Nah, itu yang ketiga, ya, kita harus mengasihi, ya, mengasihi siapapun, ya, mengasihi sesama kita manusia seperti diri kita sendiri. Ya. Suami-suami dituntut untuk mengasihi istri, istri juga dituntut untuk menghormati suami dan juga mengasihi anak-anak. Bahkan kepada semua orang kita dituntut oleh Tuhan supaya kita bisa mengasihi mereka dengan kasih Kristus. Ya. Yang keempat Bapak Ibu, kita harus menjadi teladan dalam hal kesetiaan. Kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan menginginkan kita supaya kita menjadi pribadi yang setia kepada Tuhan, setia sampai mati. Ya. Apapun yang terjadi, sekali kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Kesetiaan kita itu dapat dibuktikan dengan banyak hal. Kalau kita orang yang setia kepada Tuhan, dia pasti juga setia kepada pasangannya. Sebagai orang-orang yang sudah berkeluarga,
Kita harus setia kepada pasangan kita, ya, suami istri. Apapun kekurangannya, Tuhan itu telah mempersatukan kita, dan itu bukanlah sebuah kebetulan. Tuhan telah mempersatukan kita, ya. Siapa yang menjadi istri kita, menjadi suami kita, terimalah dan setialah kepadanya. Tunduklah kepada suami. Hai suami-suami, kasihilah istrimu. Kita juga harus setia kepada pimpinan kita. Siapapun yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin kita, tetaplah setia kepadanya. Jadi kesetiaan kita kepada Tuhan itu dapat dibuktikan lewat kesetiaan kita sehari-hari kepada pasangan kita, kepada pemimpin kita, kepada orang lain. Ya, itu. Dalam iman kita setiap hari, ya, iman kita selalu diuji setiap hari. Apakah kita mau setia kepada Tuhan atau tidak? Tapi pada pagi hari ini saya mau mendorong kita untuk tetap setia sampai akhir hidup kita. Karena Alkitab mengatakan kalau kita setia sampai akhir hidup kita, sudah tersedia mahkota kehidupan kepada kita. Yang terakhir Bapak Ibu, yang terakhir yang penting adalah kita harus menjadi teladan dalam hal kesucian kita. Allah itu suci adanya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang kudus, Allah yang suci. Itu sebabnya ketika kita menjadi anak-anaknya, dipilih untuk menjadi anak-anak Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak setia kepada Tuhan. Tidak ada alasan kepada kita untuk tidak hidup benar di hadapan Tuhan. Kita harus menjaga namanya kekudusan kita. Allah itu kudus, kita pun juga harus kudus dan tak bercacat di hadapannya. Bagaimana kita bisa hidup kudus? Mungkin pertanyaan Bapak Ibu semua. Di tengah-tengah dunia yang begitu jahat ini. Kalau kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri, mungkin kita tidak bisa hidup kudus di dunia yang penuh dengan kejahatan ini. Tetapi baiklah kita meminta kepada Roh Kudus, supaya Roh Kudus memberikan kepada kita tuntunan. Roh Kudus menuntun kita sehingga kita menjadi pribadi yang hidup benar di hadapan Tuhan, taat kepada firman Tuhan, dan hidup kudus di hadapannya. Kudus dalam hal apa? Kekudusan dimulai dalam pikiran kita. Menjadi orang percaya pikiran kita harus kudus. Makanya firman Tuhan mengatakan bahwa biarlah hati kita dan pikiran kita itu dikuasai oleh firman-Nya sehingga kita tidak berdosa di hadapan Tuhan. Kita menjaga kekudusan kita di hadapan Tuhan, ya. Dalam 4 hal tadi, 5 hal ya yang kita bahas pada pagi hari ini. Dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, dalam tingkah laku kita, dalam perkataan kita, dalam kesetiaan kita, ya. Kita mau belajar minta kepada Roh Kudus, ya, dan juga komitmen sungguh-sungguh berubah hidup kudus bagi Tuhan, ya. Itu pikiran kita jaga, ya. Jangan haleluya tapi nonton video porno, ya. Suka membaca cerita-cerita yang porno, yang berbau pornografi, yang kotor, ya. Akhirnya pikiran kita dikotori oleh iblis, ya. Kita belajar untuk menonton hal-hal yang berguna, yang baik, ya. Dan juga belajar untuk memenuhi pikiran kita dengan firman, memenuhi hidup kita dengan kuasa Roh Kudus. Tahukah Bapak Ibu bahwa di dalam diri kita orang percaya ada kuasa Roh Kudus yang berdiam dalam diri kita, yang akan selalu membawa kita kepada kekudusan dan kesucian dalam kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa kita harus hidup kudus dan suci dan tak bercacat di hadapan. Jangan hidupnya sembarangan, tidak menjadi teladan, bermimpi masuk surga. Tidak, surga bukanlah tempat yang najis. Surga adalah tempat yang kudus. Orang-orang yang mau ke sana harus hidup kudus di hadapannya, harus hidup benar di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan.
Ketika kita bisa menyenangkan hati Tuhan, maka saya percaya bahwa kita juga bisa menyenangkan hati orang lain. Kita dapat menjadi terang dan berkat bagi orang lain. Orang Kristen yang hidupnya selalu dekat dengan Tuhan, selalu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, selalu dipenuhi oleh kuasa firman Tuhan, maka dimanapun kita berada, saya percaya kita akan menjadi teladan, sehingga hidup kita dapat menjadi berkat untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang saya bisa bagikan kepada seluruh jemaat dan kepada kita semua sahabat Dumai. Kiranya kita dapat menjadi teladan, dapat menuntun kita, bahkan menjadi perenungan kita dalam hidup kita. Sudahkah kita menjadi teladan dalam hidup kita? Atau hidup kita sembrono? Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk hidup. Sebaiknya hidup kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Hidup yang sembrono, kita menyanyiakan kepercayaan Tuhan, kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita mau memperbaiki hidup kita. Kalau selama ini kita kadang-kala tidak menjadi teladan, kita belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi teladan dalam kesetiaan kita, dalam kesucian kita, dalam tingkah laku kita, perkataan kita. Mari kita menjadi teladan dimanapun kita berada. Dan kiranya firman Tuhan pagi hari ini dapat menjadi berkat, dapat menjadi tuntunan bagi kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa di surga, kami bersyukur buat pagi hari ini hamba telah menyampaikan firman. Pada pagi hari itu hamba berdoa bagi setiap pendengar, setiap jemaat Tuhan yang mungkin melihat dirinya belum menjadi teladan. Biar Tuhan ubahkan mereka kami semua menjadi teladan, menjadi pribadi yang lebih baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami tahu bahwa kami tidak sanggup mengubah diri kami, tapi Tuhan Yesus, Roh Kudus akan sanggup mengendalikan dan mengubah hidup kami Tuhan. Ketika kami berserah kepada Tuhan sesungguhnya, sepenuhnya, maka Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang ajaib dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Makasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.